Masih bersama kami di Lapor Polisi, pemirsa. Warga Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta ini dikejutkan dengan penemuan jenazah yang sudah membusuk di dalam rumah yang dijaga oleh seorang penderita orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Iya, baik jenazah maupun ODGJ ini diketahui merupakan kakak beradik yang sudah berusia lanjut. Tim Inafis Polres Kulon Progo beserta sejumlah perangkat dusun Candi Kulon, Kelurahan Karangwulu, membantu proses evakuasi jenazah yang diperkirakan sudah membusuk lebih dari 5 hari dari dalam rumah. Jenazah diketahui bernama Sundari dan memiliki seorang kakak bernama Muryasi. Keduanya dikenal warga sebagai penderita ODGJ dan sudah lama tinggal bersama di rumah tersebut. Babin Kamtipnas Polsek Temon, Aibtu Indi Budi Ruswanto mengungkapkan penemuan jenazah ini bermula karena salah satu warga yang berniat mengirimkan makanan bagi kedua penderita ODGJ ini, namun muncul kecurigaan karena ditolak masuk ke dalam rumah yang tidak biasanya terjadi. Diperkirakan meninggal sudah kurang lebih 5 hari. Diketahui oleh warga karena ada warga yang bernama Bu Wagiah mau mengirim makanan ditolak oleh kakaknya yang Bu Sumarni yang juga ODGJ. Lalu menimbulkan kecurigaan oleh Bu Wagiah lalu melaporkan ke Pak Dukuh. Dan selanjutnya Pak Dukuh dengan Pak Maranto memberitahu saya dan saya langsung melaporkan ke Polsek, dan dari Polsek dan identifikasi langsung terjun ke dusun Candi Wetan, Candi Kulon. Jenazah yang sudah diidentifikasi tim Inafis Polres Kulon Progo langsung dibawa ke RSUD Wates untuk keperluan visum. Saat ini, petugas Polres Kulon Progo masih menunggu hasil visum untuk mendalami misteri kematian jenazah yang membusuk ini. Dari Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai jenazah yang sudah membusuk di dalam rumah ini, kita akan bergabung dengan Kasat Reskrim Polres Kulon Progo, ada AKP Munarso. Selamat pagi Pak Munarso, terima kasih sudah bergabung bersama iNews hari ini. Selamat pagi. Baik, Pak Munarso, ini dari pemeriksaan awal sebenarnya apa yang menyebabkan korban ini meninggal dunia, Pak? Oh begitu, ya. Mohon diperkenankan kami menjelaskan kronologis termasuk juga sebagian kronologis yang kami dapatkan dari pengolahan TKP termasuk kehidupan korban. Jadi korban ini 8 bersaudara. Sundari ini tinggal hanya berdua dengan kakaknya Murniasi. Namun demikian, bahwa kedua orang ini memang menderita gangguan kejiwaan. Bahwa masyarakat sekitar, desa, Pak Dukuh, dan sebagainya, sangat perhatian terhadap yang bersangkutan. Yang saya maksud adalah bahwa dari pihak kelurahan, kecamatan, polsek, koramil, pernah melakukan pengobatan kepada yang bersangkutan sampai 2 kali, dan yang 1 kali pengobatan yang bersangkutan ini memakan waktu 2 tahun di Rumah Sakit Gracia Pakem, Sleman, Yogyakarta. Kemudian dia memang tinggal di rumah tersebut, sedangkan 6 saudara yang lain merantau, ada yang di Jakarta, ada yang di Pangkal Pinang, ada juga yang di Madura. Terkait kehidupan sehari-hari, yang bersangkutan ini, 2 orang ini adalah dikirimi untuk makan tiap harinya oleh Ibu Wagina, di mana kearifan lokal dalam hal ini berjalan. Ibu Wagina ini mengelola lahan sawah milik warisan orang tua korban pada saya. Kemudian dengan tanggung jawab memberikan makan kebutuhan sehari-hari kepada korban. Dari pihak perangkat desa juga menyalurkan bantuan-bantuan yang ada dari pemerintah selama ini yang diwakilkan oleh Pak Dukuh dan diberikan kepada Ibu Wagina untuk uang bantuan ataupun sembako itu ke Bu Wagina dan tersalur. Baik. Nah, pada saat beberapa hari sebelum ditemukan meninggal, Muniasih ini mengamuk dalam artian melarang Ibu Wagina mengirimkan makanan. Baik. Mengirimkan makanan dan tidak boleh masuk ke dalam rumah. Pada hari pertama ya cuma ditaruh aja makanannya.
Kemudian hari kedua dan hari Sabtu ini ditaruh juga. Kemudian pada hari Senin mencium bau yang menyengat tidak enak, maka mencurigai adanya sesuatu, kenapa tidak boleh masuk, kemudian melaporkan kepada Pak Rohmadi, yaitu Pak Dupuk, yang kemudian diceklah dengan beberapa warga yang lain, dan ternyata ditemukan korban ini sudah meninggal dunia. Mohon maaf, saya sampaikan dalam hal ini memang ditemukan dalam posisi yang sudah mulai membusuk, begitu Mas Wilson. Oke, Pak Munarso, ini kalau misalnya kita konfirmasi lagi nih Pak, apakah kedua korban, maksud saya apakah kedua orang ini yang salah satu adalah korban atau yang meninggal dunia ini memang kan tidak ada pengawasan dari keluarganya kah ataukah seperti apa, sehingga karena salah satu ini mengingat ada yang ODGJ juga. Betul begitu sekali. ya. Berarti artinya harus perhatian ekstra. Iya, perhatian ekstra. Seperti apa Pak mereka ini sebenarnya? Mereka hanya tinggal berdua antara korban dengan kakak korban, yang kebetulan ini memang ODGJ, memiliki gangguan. Perlu saya sampaikan, namun sebetulnya mohon maaf, ini anaknya sekitar 8 orang ini memang memiliki gangguan semua, walaupun dengan kadar yang berbeda-beda. Itu adalah keterangan dari lurah dan dukuk bahwa mereka itu 8 bersaudara dan memiliki gangguan semua, walaupun kadarnya yang berbeda-beda. Terkait pengawasan yang saya sampaikan, bahwa memang benar dia tinggal hanya berdua di rumah tersebut. Yang melakukan pengawasan pada paling dekat adalah Ibu Waginah tadi. Ibu Waginah. Ibu Waginah pengawasannya bagaimana? Salah satunya yang memberikan kebutuhan sehari-hari, makan tiap hari dikirim, yang kemudian BLT juga ada. Dan untuk posisi rumah ini memang terpencil ya, posisi rumah ini memang terpencil, utaranya sawah, sebelah barat sawah, tetangga kurang lebih 40 meter dari rumahnya, ke timur dan ke selatan kurang lebih 40 meter juga. Jadi terpencil di pojok desa. Secara otomatis dari pengawasan hanya dilakukan oleh warga masyarakat. Baik, nah tapi kalau untuk keluarganya memang tidak ada yang tinggal di situ, hanya berdua dan kebetulan memiliki gangguan kejiwaan semua. Kalau untuk penyebab kematiannya, tapi apakah sudah diketahui ini Pak? Ya, untuk penyebab kematian, untuk dari pemeriksaan tim Inavis dan tenaga medis pada saat di TKP, tidak menemukan tidak menemukan tanda-tanda penganiayaan atau tidak ada tanda-tanda unsur tindak kejahatan. Bahwa memang benar ada kulit dari bagian kaki yang mengelupas, hal itu keterangan dari dokter, kulit mengelupas itu karena memang proses pembusukan yang juga terkena air hujan. Bahwa rumah yang bersangkutan ini memang sudah rusak ya. Atapnya sebagian sudah jebol, sudah rusak, sebagian memang masih bisa untuk berteduh, namun demikian kalau hujan lebat kena air. Luka itu diterangkan oleh dokter seperti tadi karena ada proses pembusukan yang kemudian terkena air. Hasil dari pemeriksaan RSUD Wates setelah dari TKP kami bawa ke RSUD Wates juga demikian, bahwa meninggalnya korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, tanda-tanda penganiayaan. Sehingga dapat disimpulkan dari pemeriksaan luar tidak ditemukan peristiwa tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya korban. Namun demikian, bahwa kami selaku reserse kriminal di Polres Kulon Progo, Babin Kamtibmas, Polsek, dan seluruh jajaran terkait kasus-kasus yang seperti ini, itu bahasa kami adalah kami open, pasti kami menelusuri, melakukan penyelidikan sampai menemukan jawaban yang paling bagus, yang paling tepat, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan publik yang
yang kesana kemari yang tidak menemukan kejelasan. Demikian Mas Wilson. Baik, terima kasih Pak atas informasinya dan juga kita harapkan semoga tidak hanya polisi yang turun tangan dan juga warga tapi juga dinas sosial terkait sehingga ada masih pendampingan khusus gitu ya untuk kakak korban juga tentunya ya. Terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama iNews hari ini Pak. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Mas Wilson dan Mbak, selamat pagi. Pagi Pak. Baik, kita ke informasi lainnya pemirsa. Diduga akibat sopir mengantuk, sebuah truk tangki yang membawa semen menabrak mobil sedan yang tengah mogok dan diperbaiki di pinggir jalan di Trans Sulawesi di Goa, Sulawesi Selatan. Dan peristiwa itu membuat sopir truk mengalami patah tulang kaki. Sedangkan 2 korban lainnya mengalami luka serius akibat terjepit dan terseret di bawah mobil. Peristiwa kecelakaan terjadi saat mobil sedan mogok di pinggir jalan dan sedang diperbaiki korban. Tiba-tiba melaju truk dari arah belakang dan langsung menabrak mobil sedan hingga ringsek. Peristiwa itu membuat sopir truk mengalami patah tulang kaki, sedangkan 2 korban lainnya mengalami luka serius akibat terjepit dan terseret di bawah mobil. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Hasil pemeriksaan sementara kecelakaan diduga terjadi akibat sopir truk mengantuk. Mobil Honda Civic ini sementara rusak, jadi diperbaiki. Kemudian datang mobil truk 10 roda muat semen curah. Jadi tertabrak, terseret kira-kira 40 meter. Terus 40 meter terseret. Jadi korban di atas mobil sedan ini ada 4 orang. Termasuk supir truk yang muat semen juga mengalami luka-luka. Kelima korban kecelakaan saat ini tengah menjalani perawatan di Puskesmas Bajeng dan di Rumah Sakit Umum Syekh Yusuf Kabupaten Goa. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bugma iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang ustadz meninggal saat berenang di Waduk Kabupaten Sampang, Madura, diduga karena mengalami kram. Iya, meski berenang bersama 2 rekannya, namun sayangnya kedua rekannya ini tidak mampu menyelamatkan ustadz tersebut. Dari rekaman video amatir terlihat warga sekitar Waduk Dusun Semampir, Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Madura berkumpul di sekitar jenazah bernama Abdul Hasib. Abdul Hasib merupakan ustaz yang berasal dari Blega, Bangkalan, ditugaskan untuk mengajar di sebuah pondok pesantren di Desa Batu Boro Barat. Kapolsek Kedungdung AKP Darussalam mengungkapkan bahwa insiden terjadi begitu cepat, sementara kedua korban yang panik gagal menyelamatkan korban dari tenggelam. Dari kejadian ya cepat langsung, jadi kan ada teman yang mandi bareng, karena 2 teman ini tidak bisa membantu, langsung teriak-teriak minta tolong kepada warga datang, habis itu bantu, sudah tidak, akhirnya warga telepon kepada Puskesmas dan Polsek. Saat ini korban sudah dimakamkan di kampung halamannya di Bangkalan. Dari Sampang, Madura, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, Bang Ano akan hadir sesaat lagi di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.